Syariah Takengon terletak di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota besar kedua di Provinsi Aceh, terletak di sisi Danau Laut Tawar yang berada di salah satu bagian pungguk pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kawasan ini merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah 445.404,13 km persegi dengan 14 kecamatan dan 295 kelurahan. Batas wilayah Aceh Tengah sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Biren. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues, barat berbatas dengan Kabupaten Pidi dan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Timur. Jadi bisa dikatakan Kabupaten Aceh Tengah berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tengah memiliki jumlah penduduk 204.835 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah berasal dari suku Gayo, yang lainnya bersuku Aceh, Minang, Jawa, dan lain-lain. Aceh Tengah dikenal pula dengan sebutan Negeri Antara yang berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956. Mahkamah Syariah Takengon telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957, Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 73. Akan tetapi, peraturan pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99 untuk keseragaman dasar hukum dan kewenangan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 1961 sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang pengadilan agama yang berkedudukan di Takengon dengan nama Mahkamah Syariah Takengon. Kemudian Mahkamah Syariah Takengon berubah namanya menjadi Pengadilan Agama Takengon dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 3 Maret 2003, berubah lagi nama Pengadilan Agama Takengon menjadi Mahkamah Syariah Takengon. Kemudian, dengan lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 2004 Nomor 070-K-H-2004 tentang pengalihan sebagian tugas pengadilan negeri ke Mahkamah Syariah dan peresmian operasional kewenangan Mahkamah Syariah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syariah melingkupi perkara perdata dan sebagian perkara pidana atau jenayah.
Visi Mahkamah Syariah Takengon yaitu terwujudnya Mahkamah Syariah Takengon yang agung. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan beberapa misi sebagai berikut. 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Dan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Selanjutnya, kami akan sajikan proses berperkara di Mahkamah Syariah Takengon. Meja informasi. Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon yang belum membawa persyaratan datang ke meja informasi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses perkara di Mahkamah Syariah Takengon, di antaranya 1. Syarat pengajuan cerai gugat atau cerai talak. 2. Syarat permohonan dispensasi nikah. 3. Syarat gugatan hak asuh anak. 4. Syarat pembatalan nikah. 5. Syarat permohonan ralat salah tulis buku nikah. 6. Syarat itsbat nikah. 7. Syarat gugatan harta bersama. 8. Syarat permohonan wali adol. 9. Syarat pengangkatan anak. 10. Syarat penetapan ahli waris. Dan 11. Syarat permohonan izin poligami. Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon diminta oleh petugas informasi mengisi form permintaan informasi, sehingga petugas mengetahui apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Kemudian, petugas informasi akan memberikan penjelasan sesuai dengan informasi yang diminta tersebut. Apabila masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon tersebut telah membawa persyaratan, petugas informasi akan mengecek kelengkapan persyaratan tersebut dan mengarahkan ke pos bakum untuk proses pembuatan gugatan. Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon datang menemui pos bakum dengan maksud untuk membuat gugatan atau permohonan. Disinilah terjadi sesi curhat, di mana calon pihak perkara, penggugat atau pemohon akan menceritakan permasalahannya, sebab musabab terjadi perkara yang akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Petugas pos bakum akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan konflik-konflik yang kemudian menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut kepada calon pihak perkara, penggugat atau pemohon untuk dibaca kembali dan ditandatangani. Selanjutnya, petugas pos bakum akan mengarahkan calon pihak perkara, penggugat atau pemohon untuk mendaftar ke meja 1. Meja 1. Calon pihak perkara datang ke bagian pendaftaran ke meja 1 dengan membawa surat gugatan dan persyaratan lengkap sebagaimana yang telah diinformasikan oleh petugas meja informasi. Petugas meja 1 akan memeriksa kembali kelengkapan berkas dan persyaratan yang dibawa oleh pihak yang berperkara, penggugat atau pemohon. Apabila syarat telah lengkap, petugas meja 1 akan menaksir panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, penggugat atau pemohon.
dan mengembalikan seluruh berkas persyaratan serta meminta menggandakan surat gugatan atau permohonan sebanyak 8 rangkap serta memberikan slip setoran bank. Kasir, pihak berperkara, penggugat atau pemohon menuju kasir dengan membawa slip setoran cap lunas dari bank. Petugas kasir akan memeriksa slip setoran tersebut dan akan membuat SKUM, surat kuasa untuk membayar. Selanjutnya, kasir menyerahkan SKUM kepada pihak berperkara, penggugat atau pemohon dan mempersilahkan menuju ke meja 2 untuk pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara. Penggugat atau pemohon menghadap petugas di meja 2 dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta bukti lunas panjar biaya perkara. Setelah selesai pendaftaran, petugas meja 2 menyerahkan kepada penggugat 1 eks surat gugatan atau permohonan dan 1 lembar SKUM yang berwarna hijau, lalu penggugat pulang dan menunggu panggilan sidang. Ruang tunggu. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon datang ke Mahkamah Syariah Takengon setelah menerima surat panggilan dari jurusita atau jurusita pengganti pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk melaksanakan sidang. Penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon mendaftar di meja piket sidang untuk mengambil nomor urut sidang pada hari tersebut. Kemudian duduk di ruang tunggu yang telah disediakan oleh Mahkamah Syariah Takengon. Persidangan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Sidang pertama. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dipanggil memasuki ruangan sidang sesuai dengan nomor antrian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Mahkamah Syariah Takengon pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah diperiksa identitas kedua belah pihak, lalu pemohon dan termohon dipersilahkan untuk mediasi, yang seluas-luasnya diberikan waktu 3 minggu yang dipandu oleh tugas. Lalu pemohon dan termohon menuju ruang mediasi. Di ruang mediasi, pemohon dan termohon dilayani oleh seorang mediator yang telah ditetapkan oleh ketua majelis. Mediasi. Mediator berdialog dengan para pihak, lalu memberikan nasihat tentang akibat bila terjadi perceraian. Mediasi dilakukan sebagai salah satu upaya perdamaian setelah menerima berkas dari panitera pengganti. Petugas mediasi akan membuat penetapan mediasi dan menyerahkannya kepada mediator. Yang bertindak sebagai mediator bisa dari BP4 atau Hakim Mahkamah Syariah Takengon. Mediator akan memulai proses mediasi apabila kedua belah pihak, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon atau kuasa hukum yang mewakilinya hadir. Sidang lanjutan. Setelah majelis hakim menerima laporan dari mediator bahwa upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan sampai akhirnya dibacakan putusan. Sidang putusan. Sidang putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan atau kontensius. Demikian keputusan dan sidang dinyatakan ditutup. Setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, lalu penggugat diberikan 1 lembar instrumen untuk mengecek biaya perkara yang akan diserahkan kepada kasir. Pengembalian sisa panja. Di sini petugas kasir akan mengecek pada SIPP apakah masih menyisakan panjar biaya atau tidak. Apabila masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka langsung dikembalikan kepada pihak berperkara, penggugat atau pemohon. Pihak berperkara, penggugat atau pemohon akan diminta oleh kasir untuk membayar PNBP sebesar Rp28.000 untuk perkara cerai gugat atau talak, atau sebesar Rp13.000 untuk perkara selain cerai gugat atau talak. Penyerahan akta cerai. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat dan setelah sidang ikrar talak untuk perkara cerai talak, penggugat dan termohon menghadap ke meja 3 untuk mengambil akta cerai.